Kalau nanti pastinya Anda melihat di tengah-tengah kehidupan sekarang, ya, itu biasa nih Bu. Ada bunga itu kan biasa ya. Mungkin kebanyakan orang ada yang menganggap demikian. Namun inilah satu upaya syariat Islam untuk melindungi harta, keberkahan harta ya di dalam keluarga atau di dalam kehidupan seorang muslim ya. Ibu antarkan satu kata-kata bijak begini. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sudah bisa dilihat ya slide Ibu ya? Sudah Bu, sudah bisa Bu. Ya. Sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari muamalah, kita tahu beberapa hukum Islam. Ya, saya yakin secara general Anda sudah pastinya sebagai muslim tahu hukum-hukum Islam. Tapi kalaupun ada yang baru, oh ternyata begitu ya hukum Islam. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan yang benar, yang baru kita dapat. Oh itu ternyata. Nah, sehingga kita bukannya membenarkan yang sudah biasa. Jangan, oh itu kan udah biasa itu Bu. Kalau pakai salam-salam tempel seperti itu atau apa, itu kan biasa Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mengetahui tentang bagaimana Islam mengatur perdagangan yang berkaitan dengan itu, bagaimana transaksinya yang halal atau haram ya, sehingga nanti kita bisa melakukan sesuatu atau paling tidak menjadi satu wacana yang seharusnya, yang seidealnya yang dianjurkan oleh Islam. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat ini sebenarnya panjang ya, ini penggalan di dekat akhirnya. Allah menegaskan, dan sesungguhnya wa ahallallah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini ya, jadi jelas-jelas kalau perdagangan atau trading ya itu halal, silahkan saja melakukan transaksi dagang. Tapi kalau kita melakukan sifat transaksi itu akhirnya jatuh kepada riba, maka itu ditegaskan di dalam Al-Quran menjadi suatu hal yang haram. Nah, yang namanya riba itu gimana Bu? Nah, gitu ya. Sebelumnya Ibu mau clearkan dulu, kalau kita bicara transaksi atau bahasa ilmu fikihnya itu kan akad ya. Ini yang berkaitan dengan transaksi harta tentu saja. Ada tentunya jual beli, kemudian ada hutang piutang, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada nanti perserikatan, ada keagenan dan seterusnya. Itu kan jenis-jenis transaksi. Namun transaksi ini dia bisa bersifat dua hal, satu halal, satu haram, kan itu. Nah, yang haram itu antara lain adalah riba. Jadi riba itu sifat transaksinya, bukan transaksinya, tapi sifat dari sebuah transaksi. Jadi sifat transaksi itu bisa halal, bisa haram. Kapan dia transaksi itu menjadi halal? Sudah kita masuk materinya di prinsip-prinsip muamalah bahwa kalau kita lakukan transaksi dengan ridho sama ridho, rela sama rela, sudah saling merelakan, sudah saling suka, ya itu transaksinya halal. Dan satu lagi poin yang penting, dia menjadi halal kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi yang dua ini patut dijadikan poin penting. Kita yakin bahwa transaksi kita halal, baik itu jual beli, baik itu hutang piutang, dia halal kalau ada keridhaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, transaksi, baik itu hutang piutang, baik itu jual beli, baik sewa menyewa, baik itu perkongsian dan seterusnya, itu bisa jadi halal. Apa Bu cirinya? Ya, kalau dia tidak ada kerelaan atau keridhaan, nggak sama-sama rela, terpaksa, dan dia bertentangan dengan hukum Islam, kemudian dia mengandung perjudian, ada spekulasi di sana, ya, untung-untungan, ada gambling di sana, atau ada penipuan atau gharar, dan yang terakhir ada ribanya, maka transaksi itu pastilah haram. Nah, gitu ya. Nah, kita bahas hari ini jual beli itu apa, riba itu apa, supaya kita semua bisa
membandingkan dan melakukan transaksi yang halal tentu saja ya. Saudara, sesungguhnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga punya syariat untuk tidak melegalkan riba. Kalau dilihat misalnya di dalam slide Ibu ini ada dalam kitab Ulangan dan kitab Keluaran salah satunya diambil, dinyatakan bahwa janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan dari orang-orang asing dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam kitab Keluaran. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Nah, ini menjadi dasar bahwa sebenarnya semua agama samawi itu melarang adanya pembungaan uang. Ya, kalau kita lebih mengenalnya mungkin ya rentenir ya zaman sekarang. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya itulah dia riba. Artinya ketetapan daripada hukum keharaman riba ini bukanlah dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di dalam Alkitab juga sesungguhnya umat-umat terdahulu juga dilarang melakukannya. Ya. Jadi begitu Rasulullah diutus, itu di Madinah atau di Yasrib itu sesungguhnya kaum Yahudi sudah mempraktekkan praktek riba. Nah, oleh karena itu hukum pelarangan riba itu semakin ditegaskan. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan Rasul terakhir ya, yang merupakan penutup para nabi, sehingga peraturan atau hukum-hukum Allah itu harus benar-benar sudah ditegakkan. Nah, jadi walaupun mungkin sampai sekarang masalah riba itu di Indonesia sendiri ya di dunia Islam tentu saja mungkin belum benar-benar bisa ditegakkan, tapi tentu saja sebagai seorang Muslim kita patut menerima dan mendukung tentu saja upaya-upaya untuk membebaskan harta dari masalah-masalah riba ya. Kita bahas dulu secara istilah. Apa itu jual beli? Jual beli itu artinya kan menukar, yang bahasa Arabnya itu al-bai'u atau al-buyu gitu ya. Jadi kalau saling menukar barang, kalau misalnya barter antara beras dengan beras dengan ikan, kalau zaman dulu kan barter istilahnya ya, itu termasuk al-bai'u. Kalau sekarang tentu saja barternya atau tukar menukarnya sudah dengan alat tukar ya. Kalau kamu pergi ke supermarket, kamu ambil barang misalnya sampo atau yang lainnya, kemudian ditukar dengan alat tukar dengan rupiah. Jadi artinya secara bahasa adalah menukar. Secara istilah jual beli itu adalah transaksi atau akad yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati. Jadi ada beberapa rukunnya. Ya, beberapa rukunnya. Kalau rukun itu patut ada di dalam sebuah kalau kita lakukan transaksi, artinya rukunnya harus ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, dan ada harga yang disepakati. Itu rukunnya. Nah, dalam fikih kontemporer memang tidak disebutkan harus ada akadnya, gitu ya. Ya, karena di dalam kita berjual beli, bertransaksi, kita kan sudah sama-sama ridho. Nah, ketika Anda misalnya datang ke market atau swalayan, Anda lihat bandrolnya itu misalnya harganya sekian, Anda ridho menerima harga sekian dan Anda bayar di kasir, maka itu sudah dianggap mencukupi. Jadi tidak ada lagi harus menyatakan akadnya. Kan agak ribet juga ya kalau kita di depan kasir harus pakai akad. Saya beli sampo ini dengan harga 9.000 misalnya gitu kan. Saya beli, itu kan ribet ya. Jadi artinya akad itu tidaklah menjadi satu hal yang harus dilapaskan sekarang ini. Yang pastinya harus sudah sepakati harganya, sudah rela, kemudian kita bayar, itu sudah memadai dalam hal jual beli. Nah, kita masuk kepada pengertian riba. Riba itu secara bahasa artinya az-ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi ada sesuatu yang bertambah di luar dari harga dasarnya. Nah, gitu ya. Harga yang diberikan atau disepakati pada waktu akad, maka itulah yang dinamakan riba. Secara terminologi atau istilah hukum Islam, riba itu adalah suatu transaksi yang haram tadi ya,
transaksi yang haram yang merupakan tambahan yang dikenakan dalam muamalah. Ketika kita melakukan transaksi atau interaksi dalam masalah harta, ada tambahan ya, baik dia dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau dalam bentuk makanan misalnya, atau tambahan itu dalam bentuk timbangannya ataupun dalam kadar waktunya. Nah, satu-satu kita jelaskan dulu ya. Misal contohnya, tambahan dalam bentuk uang. Saya pinjam uang 100.000, wajib dikembalikan 150.000. Ada penambahan di sana, itulah yang namanya riba. Jadi 50.000-nya itu jatuh ke dalam riba. Dia bertambah dari asal dia meminjam. Itu namanya tambahan uangnya. Jadi ada yang bertambah dari uang ataupun barangnya. Dari barang misalnya gimana Bu? Misalnya saya nih mau meminjam uang untuk proyek misalnya ya, 3 triliun misalnya ya. Nah, karena saya ini mau melicinkan upaya dalam mencairkan dana, maka saya itu kasih salam tempel istilahnya apa ya, kepada kepala bagian pengkreditannya. Pak, inilah Pak, mohon Pak, dana saya dicairkan. Saya sodorkan kunci mobil ya. Artinya saya sedang melakukan tambahan terhadap peminjaman. Jadi kalau pinjaman 3 triliun tambah 1 mobil itu kan udah bertambah. Itulah namanya riba. Jadi bukan dalam bentuk uang saja, tapi tambahan-tambahan selain itu, itulah juga bagian dari riba. Jadi sesungguhnya riba ini merusak sistem. Kan gitu. Dan merusak mental. Sehingga apa? Sehingga orang-orang terbiasa untuk dapat tips, untuk dapat amplop, kan gitu ya. Makanya karena sudah berlangsung lama sistem itu, orang-orang kan kalau nggak dikasih amplop uang terima kasih kan jadinya pelit kali dia gitu. Ya, di satu sisi memang riba itu suatu hal yang diharamkan karena memang tentu saja ada hikmahnya ya. Menyulitkan tentu saja ya. Orang kan juga meminjam dengan bunga yang tinggi pastinya menerima terpaksa karena memang perlu gitu ya. Di samping itu secara psikologis riba itu bisa membentuk jiwa yang nggak bagus seperti tadi. Jadi mengharap untuk disalam tempelin gitu ya kan gitu. Jadi itu tadi saudara ada ziyadah itu arti tambahan itu bukan dalam bentuk uang saja, tapi bisa dalam bentuk materi. Jadi misalnya tadi itu, ya inilah Pak, sebagai tanda terima kasih, sodorkanlah amplopnya ya kan, atau disodorkanlah kunci, baik kunci mobil, kunci rumah, misalnya gitu ya. Karena proyeknya atau pencairan dananya kan besar, jadi mungkin ya dia pun ngasihnya yang besar juga. Nah itulah termasuk riba dalam pengertian ini ya. Atau dikatakan riba juga bila terjadi tambahan pada kadarnya. Gimana itu Bu maksudnya? Atau timbangannya gitu ya, kadarnya atau timbangannya. Misalnya contoh, saya mau beli beras itu, berasnya beras oplosan ya, beras murah lah kita bilang, kualitas rendah. Ditukar dengan beras kualitas tinggi atau kualitas yang bagus, misalnya kualitas beras nomor 1. Beras Ramos kualitas nomor 1 itu sekarung ditukar dengan beras yang tadi kualitasnya buruk 3 karung. Jadi 3 karung beras yang kurang bagus kualitasnya ditukar dengan 1 karung Ramos nomor 1. Itu termasuk riba. Kenapa? Karena ada ziyadahnya. Kan gitu. Oh ini kualitasnya rendah, ini tukar sama yang kualitasnya bagus. Yang kualitasnya rendah harus lebih banyak karena dia murahan. Ini harus, dalam Islam tidak begitu. Itu dianggap riba. Jadi gimana Bu solusinya? Kalau Rasul solusinya, yang murah tadi dijual dulu, kita pegang uangnya, beli yang kualitasnya tinggi. Begitu solusi Rasul. Agar tidak terjadi riba. Begitu juga kalau beli emas. Gitu ya. Nanti kita jelaskan dia. Ini sebagai pengantar pengertiannya dulu. Baik, itu ada sesuatu yang bertambah. Itulah dasarnya bahwa riba itu adalah aziyadah atau tambahan dalam transaksi yang diharamkan dalam hukum Islam.